Oke, halo dulur dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Setelah jeda cukup lama, akhirnya kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di konten Mencari Makna, persembahan Papa Muda Official. Nah, kali ini tamu narasumber saya seorang guru yang menurut saya sangat multi talenta. Dari beliau nanti kita bisa mencari ilmu, mencari pengalaman-pengalaman yang baik dan bisa kita jadikan bekal untuk kita semuanya. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Pak Taat. Oh, selamat sore. Sehat Pak Taat ya? Alhamdulillah, segar bugar. Alhamdulillah. Pak Taat, sebagai awalan obrolan kita Pak Taat, Ya. saya kok jujur tertarik dengan nama asli dan nama panjang panjenengan. Oh gitu. Namanya Pak Taat itu kan Pak Taat Wihargo itu Iya, kan. iya, iya. Kalau kita orang Jawa dan kita meyakini bahwa nama adalah doa Pak ya. Iya. Berarti dulu Jopo. orang tua jenengan pasti sangat memperhatikan memberi nama untuk jenengan. Pasti ada apa ya? Ada filosofi di situ, ada harapan di situ, ada doa di situ. Nah, saya pengen jenengan cerita Pak, bagaimana dulu orang tua jenengan memberi nama kepada jenengan waktu itu. Oh iya. Terima kasih sebelumnya, Mas Dona. Dona. Ya. Terkait dengan nama, ini saya bisa flashback ke belakang. Artinya begini. Kebetulan saya tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Mengapa orang tua saya, Nggih. khususnya mungkin ayah, barangkali bapak, Iya. itu memberi nama anak-anaknya itu juga agak dalam tanda petik semuanya itu rada aneh. Unik Artinya gitu ya? Unik ya? Lain daripada yang lain, jarang dimiliki oleh orang lain. Terutama itu untuk anak laki-lakinya. Mana laki-lakinya? Ini Pak Taat semuanya. berapa saudara ya, Pak Taat? Sebenarnya 5, 5. tapi yang laki-laki kan 3. Oh, 3. Jadi tiga-tiganya itu namanya ya unik-unik. Saya sampai sendiri ini jenenge mbiyen piye, motivasinya apa saya bilang tahu. Yang pertama kakak saya itu yang kuliah Iya. di satu, Nggih. namanya Wege. Pak Wegek, ya. Artinya apa? Nah, saya juga nggak tahu. Wege kan itu aneh. Iya. Wege. Saya Wege. dengar pertama juga Pak Wegek. Ah, Iya. Jawa banget ya Pak ya nama itu ya? Jawa. Jawa banget ya. Wege Sarwono. Kemudian saya sendiri Taat Wihargo. Jadi Wege Taat aneh toh. Iya. Nah, adik saya yang rumahnya sini. Nggih. Ini juga super aneh lagi. Namanya siapa? Genep. Genep. Mm-mm. Apakah ini anak terakhir yang Ya terakhir. Terakhir. Sebenarnya kalau dihitung dari angka jumlah kan genep itu kan mestinya kan tidak apa 2, 4, 4, 6 dan padahal seterusnya? Padahal nomor 5 ya? nomor 5. Nah, barangkali ini genep, Genep. untuk genepi. Iya, mungkin buat genepi 5 mungkin cukup lah, jangkep lah. Ah, bisa mungkin jadi gitu. seperti itu. Ya rada risiko Mas. Artinya ternyata di 3 nama itu nek ditotoke ya saya malah jadi bahan ejekan akhirnya. Satu, Wegek, Iya. Taat, Taat. nah, terus genep. Genep. Lah, kok nek sing gojekan jadi cemoohan. Nek adine genep berarti masih Ora genep. nek ora apa-apa. Aku Iya, iya. nek ngono iso wae. Iya, nangis. iya. Aku ora genep ora apa-apa, nek ora taat. Ya, tetap taat itu tadi loh. Makanya kalau kita bicara taat ini berarti jenengan mungkin pribadi yang sangat rajin, yang sangat serius, yang sangat Iya, mungkin. iya Pak. Iya kan? Sampai sekarang alhamdulillah jenengan sudah dipercaya sebagai kepala sekolah nih sekarang. Iya, iya, iya. Nah, jadi alhamdulillah. Iya. kalau jenengan sudah punya nama taat tuh kalau mau nggak taat kan yo rasanya gimana mungkin gitu. Ya, ya itu ada keberuntungannya juga. Lagi, ada. Artinya apapun yang saya lakukan itu tetap taat. Hmm. Aku keseto isi tetap taat. Nah, teko telat ya. Tetap taat lah. Uniknya kan begitu. Bisa menjadi senjata juga Ya gitu. sih ada apa-apa nek jenenge taat ya tetap Iya. taat. Nah, Mohon maaf Gitu. kalau untuk orang tua Bapak ibu masih ibu masih ya? tapi usianya sudah 85 sepuh sekali tahun ya. sepuh dan ini sudah di depan namanya Pak Wagyu Nggih, itu, sama Pak D ya. hanya bisa tiduran. Nanti di Nah, ya udah 85 tahun kebetulan dulu juga guru. Nggih. Kalau Bapak Bapak sudah sedo lama. sudah lama ya? Nah, gitu. Berarti Pak Taat
kalau misalkan berterima kasih ke Bapak ya dulu yang menamakan. Ya biasanya yang agak punya apa ya, otoritas memberi nama kan orang tua itu biasanya bapak. Biasanya ibu itu kan manut gitu. Iya. Biasanya nggak tahu juga kok memberikan nama Taat, tapi biasanya saya menafsirkan sendiri dan saya tidak pernah menanyakan. Apa kok aku mbok jenenge Taat? Ora mbok jenenge Jeremy apa Thomas apa. Nah, itu kesannya ke barat-baratan mungkin. Barat-baratan. Ya memang Jawanya masih Jawanya dipakai ya. Mempertahankan itu. Yang jelas saya menafsirkan sendiri kalau Taat itu kan kalau kita buka kamus itu kan kalau bagus. Seperti itu. Jelas namanya itu yang pertama patuh. Iya, artinya ya. Iya, patuh. Yang kedua setia. Wah, patuh dan Sampai setia. kabeh. Lah sing endi sing cocok ketoke dua-duanya. Iya. Ya Taat ya setia. Nah, kemudian wihargo itu gatok-gatok ini. Iya. Itu dari kata wih. Wih. Nah, wih itu kan ungkapan kekaguman. Biasanya ya. ketika orang kagum itu, wih Keren. wih bagus ya. Oke. Baru nyadar saya. Baru nyadar. Itu tak tafsirkan sendiri. Gak apa-apa. Tafsirkan sing apik-apik. Iya, gak apa. Terus argo itu kan gunung. Oh ya, argo. Yes, gampangannya baik saya menafsirkan ya orang tua berharap agar saya memiliki kepatuhan atau kesetiaan yang ya, melebihi gunung. Weh kan linu weh, melebihi argo gunung, melebihi gunung. Artinya ya kesetiaan yang luar biasa, kepatuhan yang luar biasa. Wah, mantap ya. Podo mengartikan ya sing apik sih. Siapa sih? Gini, Pak Tat, apakah inspirasi Bapak jenengan memberi nama itu tertular ke jenengan? Akhirnya jenengan juga memberikan nama unik ke anak-anak? Iya, betul. Saya memberikan nama anak saya 2. Yang pertama itu ya kadang namanya aneh, unik, tapi rodok kecil. Yang anaknya jenengan? Kecil itu maksudnya mengira itu laki-laki. Padahal sebenarnya adalah perempuan. Yang pertama kan namanya Igar Sinanding. Nah, kan rodok aneh toh. Igar Sinanding ini sejarah ini ya intinya dulu kebetulan saya ingin menyandingkan katakanlah saya dengan istri saya kan berjauhan, akhirnya bersatu disandingkan. Igar itu bisa berarti senang. Jadi semoga berharap selalu bersanding dengan kesenangan. Tapi ini laki-laki ya? Igar Sinanding ini perempuan. Perempuan. Jadi kalau seringkali terjadi ketika belum kenal itu dikiranya laki-laki. Ya, dipanggilnya Mas Igar. Mas Igar. Nah, gitu. Kemudian yang anak kedua? Nah, yang kedua nek kuwi ya sejarahnya iki tak terangke tenanan apa ora ya? Monggo terserah. Aku krungu kok. Anakku krungu iso izin. Enggak apa-apa, Pak. Nama yang buat dia sendiri. Loh. Yang nama sekarang loh, yang membuat sendiri. Oh gitu. Namanya Yaying Prabaswara. Yaying Prabaswara. Itu tegesnya apa? Gawe dhewe. Mengapa saya nggak ide? Karena awalnya dulu saya tidak menamakan itu. Gitu. Namanya dulu ya rada aneh. Aku pengen yang aneh-aneh itu. Namanya bukan Yaying tapi Jaring. Kan ada maknanya maksudnya begitu. Ngadain Jaring, Prabaswara kan apa itu? Ya cahaya kan seperti itu. Tetapi rupanya anak saya agak malu mungkin mengatakan disebut dengan nama Jaring. Tapi gue gampangnya nyelok biasanya kan ya kadang kalau jaring kan nyelok cah cilik kan dengan nama sapaan apa itu. Yaying. Nah, di jaring itu jadi Yaying. Akhirnya dia malah ketika TK itu meminta untuk mengganti namanya Yaying saja, jangan Jaring. Begitu. Ini saiki ketoke jane aku biyen apik jaring. Setelah dioncai lagi setelah mengalami fase hidup malah ternyata keren juga waktu itu ayah saya memberi nama gitu kan, Pak. Ya Yaying silahkan, artinya daun kamus tak buka-buka ya ora enak. Maksudnya itu hanya nek wong Jawa ki ngarani parapan. Gampang ngomong ngucapke. Misalnya Cika kan belum tentu namanya Cika, tapi karena ada unsur gen gampang ketok. Iya, betul. Itu sejarahnya. Oke, Pak Taat. Tadi sudah ngobrol tentang nama-nama yang unik tadi. Iya. Publik Gemolong khususnya dan mungkin juga seluruh raya itu kan mengenal Pak Taat itu sejak dulu sampai sekarang kan sangat berkesenian sekali, sangat cinta kesenian gitu. Yang saya dengar bocoran yang saya dengar itu adalah dulu di Gemolong itu ada semacam komunitas atau paguyuban teater Gathuk. Salah satu pionirnya adalah Pak Taat Wihargo. Boleh ceritain, Pak,
apa ya sejarah berdirinya teater Gathuk, kemudian apa motivasinya jenengan dulu mendirikan teater di Gemolong gitu? Oh gitu ya. Ini memang sejarah mengapa ada teater di Gemolong itu memang sebelumnya barangkali publik Gemolong tidak tahu itu. Tidak tahu. Teater itu apa. Saya nggak mudeng Mbak, saya itu waktu itu masih SMP mungkin, belum tahu. Ya ini kan setelah saya menempuh pendidikan di UNS. Di UNS ya. Karena memang salah satu cita-cita saya dulu ketika kuliah ini iso golek sing enek pentas-pentase gitu. Karena waktu di SMA itu katakanlah saya juga pernah ya mendirikan meskipun ya podo-podo sak kanca ya podo lah ngertine. Ayo ngedeke teater ya itu enggak tahu itu kok ngendi lah ngerti intinya bergabung seperti itu dan pernah pentas sekali itu dalam rangka saja jadi peringatan Kartinian. Ternyata ya luar biasa waktu itu karena pengertian saya dulu teater itu dagelan. Guyon gitu guyonan lawak. Jadi kebetulan dikemas dengan cerita, dikemas dengan drama. Dan saya terlibat di dalamnya saat pentas itu rupanya mbok menawa nek saiki silahe pecah ngono ya. Iya, pecah. Oh ya, gayeng nah begitu. Jadi akhirnya mungkin guru-guru juga tahu jebule kayak ya iso ndagel, jebule iso lawak lah. Ternyata saya menikmati itu. Sehingga ketika itu SMA, masih SMA kelas nek biyen ya kelas 2. Iya. Saiki kelas piro? 11, 12, 13 niku ya. Itu bersama teman saya waktu itu sing mungkin sok luwih ngerti sadurunge itu Mas Kamto Sastrodimedjo itu dulu juga pernah jadi wartawan juga. Seperti itu lah karena saya merasakan nikmat itu hingga akhirnya memang sejak awal saya itu pengen dunia pentas itu pengen. Tetapi saya tidak punya modal lain. Modal lain maksudnya apa? Aku musik gak iso. Nari juga tidak bisa, nyanyi apa meneh. Maka yang bisa mungkin seni peran itu. Akhirnya saya mengambil jurusan bahasa Indonesia dengan suatu motivasi nanti mesti enak sok pentas-pentas ya. Gitu. Di UNS ya? Di UNS. Nah, alhamdulillah begitu saya diterima di sana akhirnya ya kami bergabung dengan satu kelompok teater namanya Teater Peron yang sampai sekarang masih eksis itu. Di Solo ya? Di Solo di UNS itu juga. Dan mulailah saya bergabung di sana. Beberapa pementasan saya lakoni dan lagi-lagi saya mendapatkan sesuatu di situ. Gampangannya ini yang semula mungkin saya itu minderan, saya itu kurang percaya diri waktu masih kecil, tapi begitu saya di atas panggung itu kok seolah-olah itu ada sesuatu yang itu saya miliki dan itu bisa saya tunjukkan melalui sebuah pementasan. Jadi bakat sebagai keaktoran itu tadi. Itu bergabung di Teater Peron beberapa waktu hingga sampai lulus, bahkan tidak hanya lulus, setelah lulus pun waktu saya mengajar di SMA Negeri Gemolong tahun 92 itu kadang saya pulangnya juga ke kampus itu masih bergabung, masih sering sok pentas kalau ada pementasan. Jadi mungkin masih tercatat sebagai anggota. Nah seperti itu. Nah karena saya menyadari memiliki hal seperti itu memang ada keinginan saya untuk memperkenalkan. Saya bawa ke kampung halaman ya. Kampung halaman karena saya sudah tidak mungkin saya bisa di sana terus akhirnya saya ya bersama dengan waktu itu memang Montut memang pernah pertama itu saya ajak untuk main menyiapkan sebuah pementasan itu dalam rangka saja. Dalam rangka kita kayak pemuda Muhammadiyah yang enek ya apa toh. Acara sunatan massal tapi kebetulan menghadirkan tokoh Amin Rais kalau gitu. Oh gitu. Itu. Tahun berapa itu, Pak? Ya sekitar tahun 93 apa 9 lupa saya. Saya masih SD banget ya. 93 94. Belum ingat itu loh. Salah satu mungkin sajian yang bisa ditampilkan meskipun pada akhirnya ya belum tentu itu dilihat karena kan forum pengajian sebagainya tapi di acara awal itu ada semacam hiburan awalan itu ya ini saya mementaskan satu lakon yang salah satunya adalah Mondut itu. Nah, begitu Mondut rupanya saya nggak tahu juga apakah juga karena pengalaman main itu tadi pentas itu tadi akhirnya ketika Mondut itu kuliah di UMS di
dia ternyata aktif dengan teater kampusnya. Oh, juga aktif di Teater sana. Ngirit. Oh, Ngirit ya, 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 ya. Nah, setelah itu Gemolong mungkin sudah jarang karena kebetulan tahun 95 itu saya diangkat. Tidak di Gemolong Menjadi lagi. PNS. PNS di Kabupaten Blora. Blora. Tahun 95. Tapi Ya, itu Gatot sudah berdiri, Pak? Belum berdiri. Belum. Itu 95 ya saya tetap pulang ke Molong ya, tapi aktivitas Atas di Blora. aktivitas lebih banyak di Blora dan saya memang tidak begitu Intens. terkait dengan perkembangan teater di Molong. Tapi kalau di Blora ya hanya ngurusi anak-anak siswa, saya ajak bareng pentas, yosok pitulasan seperti itu. Tetapi di tahun kurang lebih itu 2000 lah, 2001 itu ketika saya pulang itu saya baca koran. Baca koran itu kok ada festival teater di Kabupaten Sragen. Festival SMA, teater SMA di Kabupaten Sragen. Saya baca koran seperti itu. Lah, ini mosok di sana disebutkan SMA mana saja yang mungkin akan berpartisipasi. Wah, iki kok sajake kok rada ngecemen iki. Lah kok SMA Gemolong kok kaya dene ora terambah ya apa? Ya ora tercium, tidak tercium keberadaan teater di Gemolong mestinya kan ada, potensi itu ada. Akhirnya saya menghubungi panitianya ke Sragen sana. Waktu itu ini Gemolong itu ada, sebenarnya belum ada, tapi jangan nekat bilang gitu ya. Ada, kalau misalnya ikut boleh tidak. Akhirnya diberi tempat. Akhirnya saya nembung SMA. Ini SMA negeri, saya butuh orangnya. Saya butuh pemainnya. Nanti saya garap, nanti pementasannya, maaf nanti untuk ikut sertaan lomba itu saya ngurusi. Saya butuh orangnya. Itu saja. Akhirnya berlanjut dan ternyata di Kabupaten Sragen itu ya nyaris sapu bersih penghargaan yang ada. Penghargaan. Dari aktor, aktris. Itu mohon maaf itu Pak Taat sebagai sutradara. Sutradara toh gitu, bukan sutradara. Pemain. Bukan. Oh, sampai sutradara. Sutradara. Saya minta itu begitu. Nah, bersamaan dengan itu rupanya Montut itu ya sudah masa-masa menjelang lulus. Sudah menjelang lulus toh. Akhirnya dia sering sering pulang. Ya akhirnya mungkin karena pengalamannya waktu di kampus bersama teater Ngirit kalau nggak salah, kemudian pulang juga mungkin ada greget yang sama, kemudian terus menghubungi jenengan. Bersama-sama ngedeke yang namanya teater Gatot. Jadi keberangkatan teater Gatot dengan BM itu kurang lebih sama. Ada dulu pentas bareng seperti itu. Bahkan orang-orang yang semula itu di BM itu ditarik ke Gatot, kemudian Gatot juga ada orang-orang di luar Gatot yang mungkin sudah tidak kuliah, yang sudah tidak sekolah lagi. Nah, akhirnya jadilah teater Gatot. Gatot itu ya dari berbagai elemen menjadi satu. Gatot. Filosofinya itu ya. Filosofinya itu. Terus dulu markasnya kalau tidak salah di sini ya Pak Taat ya. Di gedung apa ya? Pokoknya kayak gedung serbaguna di Pasar Angkot dulu itu loh Pak. Ada pendopo. Oh iya pendopo. Kawedanan. Oh iya dulu ada. Dulu kan ada Kawedanan, kantor Kawedanan itu kan pembantu bupati untuk wilayah barat. Setelah tahun berapa kan ditiadakan. Kayaknya tidak ada lagi Kawedanan. Nah, tapi kan gedungnya ada, kemudian pendoponya ada lah oleh teman-teman Gatot itu kemudian diminta untuk sebagai sanggar. Latihan di situ, proses di situ, kadang juga pentas di situ juga, sekalipun juga pernah juga pentas di kecamatan. Itu kalau teater Gatot seperti itu. Berarti berapa tahun Pak Gatot selama berproses ya 2001, 2000, pokoknya 2000-an ya, itu sampai dengan Montut itu pindah ke Lampung itu. Berkeluarga pindah ke Lampung dan itu generasinya kemudian berganti dengan Gesit itu generasi keberapa begitu dari teater Gatot. Akhirnya Mas Gesit mungkin melanjutkan perjuangan dari Gatot dengan mendirikan Pacelaton itu. Gatot itu lain lagi. Ternyata Gatot setelah kepergian Mas Montit ya udah sepertinya memang tidak ada selesai pokoknya berhenti begitu. Saya juga tidak punya teman dan saya waktu itu lebih fokus ke SMA teater Brastomolanya. Hingga akhirnya tahun 2008
itu saya mungkin masih nggarap teater Blastomolo. Masih ya? 2008 itu terakhir. Kebetulan yang saya garap itu Kunjung, Iya. Otong, itu generasi saya yang saya garap untuk persiapan festival di Solo. Dan rupanya tidak tahu juga itu apakah itu sinyal-sinyal agar saya segera melepas atau bagaimana biar tidak stagnan atau seperti itu, biar orang mandek yang ngaku tok mungkin bisa ganti generasi yang lain. Ternyata sebelumnya itu selalu menyabet dari 2006 aktor terbaik, penampilan terbaik seperti kadang artis terbaik, 2004 demikian halnya, 2002 demikian halnya, kan 2 tahunan itu di Solo. Tapi 2008 dengan persiapan yang memang waktu itu kita Mbak Menawa rada malas tadi. Mbak Menawa itu saja diberitahu dari kok nggak mau melu piye. Akhirnya, kapan Pak? Nah, saya kan ternyata waktunya memang mepet banget ya, tapi ya udah siap insya Allah. Yang penting partisipasi. Enggak, dari sisi tampilan memang agak kurang sesuai dengan harapan. Gitu. Tetapi ternyata dari situ malah saya tumbuh kebanggaan tersendiri. Artinya apa? Angkatan Kunjung, angkatan Otong itu justru yang sekarang itu melanjutkan. Melanjutkan generasi eksis, bahkan nek diarani kula niku wis tidak bisa ngetutke wis ora iso. Wis dhek do mlayu kene mlakune timik ini. Seperti itu luar biasa itu. Tapi minimal kan Pak Taat bisa untuk mendampingi, kemudian mensupport itu kan pastilah itu. Kemudian waktu itu kadang SMA negeri itu diampu beberapa orang lagi setelah saya, ada Guset juga pernah, tapi mungkin dia berlangsung beberapa waktu, juga minta tolong ke siapa lagi, hingga akhirnya waktu itu kelihatannya kalau nggak salah itu SMA negeri mengikuti festival tahun 2012 atau apa ya, lupa saya. Itu Guset waktu itu yang garap, tapi karena satu dan lain hal akhirnya berhenti di jalan, akhirnya ditutupnya Kunjung dan lakon Kebo Nusu Budel. Ya. Saya sempat nonton di YouTube-nya itu. Itu ternyata dengan aktornya salah satunya kan Bejo itu. Nah, Kunjung kan waktu itu ya baru lulus, sehingga ketika istilahnya penggarapan itu dari sisi penggarapan kan mungkin untuk aktornya ya belum siap. Ya sekali waktu saya minta waktu barang setelah jadi itu seminggu sebelum pentas itu memang tak gombleng luar biasa itu Bejo itu. Iki keaktorannya ini. Nah, akhirnya alhamdulillah sama seperti festival pertama kali itu menyabet penghargaan yang luar biasa, ada 4 kategori atau sampai 5 kategori itu. Itu. Pak Taat, gini Pak. Saya pribadi ini kan bukan pelaku teater, tapi saya pecinta teater. Jadi setiap ada pentas-pentas saya nonton. Misalkan saya tanya ke jenengan, kangen nggak Pak jenengan melihat perform, misalkan kepikiran juga nggak pengen nonton teater Gathuk perform lagi gitu? Saya kangen gitu loh. Oh gitu. Ya. Ada nggak jenengan gairah gitu untuk? Masalahnya saya itu kadang pikirannya tidak terfokus pada komunitas ini. Yang penting teater. Jadi sing gemolong itu teaternya senek, dan itu saya anggap ya memang ya Blastomolo ya Gathuk gitu, ya Pacelaton. Nah, pokoknya gitu saya anggap. Yang penting teater tetap jalan terus itu ya. Dan luar biasa teater Pacelaton itu saya katakan seperti tadi, dengan segala kondisi yang sekarang berbeda jauh dengan dahulu, ternyata mereka itu luar biasa. Otong itu udah mampu, ibaratnya ini wis ngelebihi saya, nggarapnya malah intainya luar biasa itu, biar Kunjung sendiri. Dan itu kelebihan mereka itu apa? Ada punya anggota, punya tim yang itu memang inten menguasai unsur-unsur pementasan masing-masing. Yang pintar musik juga enak. Kemudian sing settingnya ya enak sing musik, dan itu ada. Ahli di bidang masing-masing gitu ya. Kalau saya dulu kan kita emang penggarapannya hanya ke aktoran, tapi untuk sisi yang lain musik, kemudian setting itu hampir minimalis lah. Artinya sederhana. Saya memang tidak suka sing golek sing abot-abot sing seperti awakku dhewe. Jelimet-jelimet itu ya. Jelimet wong aku biyen waktu zaman saya melatih SMA itu wis gampangan iki ya terbatasi betul. Terbatasi baik kemampuan juga mungkin
karena kondisinya saat itu kan saya kalau latihan enggak bisa melebihi pukul 2. Ya. Enggak pukul 2, artinya mulai jam 2 sampai dengan jam 4 itu pit. Enggak bisa lebih, karena apa? Mereka kan tergantung dengan kendaraan umum. Dulu ya Pak ya. Nggih, jam 4 sangat terkendala ya. Ya wis ra enek bis. Nah, terus sing di pit mung mbok menawa ya agi aku tok. Sing tak heran ketika pementasan itu selesai, saya bertugas mengantarkan pada PT siji yang kok neng Sumber Lawang, ngetake kadang neng Gedangan, kemudian neng Kali Jambe ya seperti itu. Ning sekarang kan berbeda situasinya. Apa golek referensi saiki ya buka YouTube, lebih enak banget sekarang gitu loh. Makanya golek-golek dhewe lah. Lagi, makanya gini Pak Taat, kalau orang sekarang males itu kan rugi sekali. Rugi sekali pada semuanya serba gampang, serba dimudahkan itu loh, mau bikin apa aja mudah gitu. Gini Pak, kita agak geser dikit. Dulu kan teater Gathuk pentasnya di gedung itu, di gedung ya, bekas Kawadanan itu. Pernah sekali, tapi seringnya itu di pendopo Kawadanan. Di pendopo kecamatan. Sama seperti yang digunakan Gathuk. Oh, nah dulu itu kalau tidak salah kan ada Pak. Gedung bioskop juga ya di di terminal angkot itu. Sekarang nggak ada itu piye gitu. Gemolong itu dulu punya 2 gedung bioskop pernah. Yang satu saya mengalaminya SD itu, nonton yang SD. Yang satu ini Sari Teater. Iya, Sari Teater. Yang satunya walaupun tidak betah lama, itu di Kulon Sepur ngene itu sekarang untuk siapa itu? Mbah Sarimo. Belakangnya agak barat lagi. Oh, agak barat. Yang digunakan untuk bisnis apa itu? Rosokan itu. Sari Murni Teater gitu dulu namanya. Tapi nggak betah lama, tapi ini cukup lama dan cukup lama ya. Itu termasuk ya bagi saya waktu itu ya hiburan yang ya katakanlah Pomon Widit nontonku ya nonton di situ karena hiburan utama, filmnya biar aku nonton gitu. Dan saya termasuk ya rada artinya apa ya, artinya rada nakal itu yang itu berusaha nonton gratis gitu ben ora bayar gitu. Itu saya ada caranya itu. Cara itu satu-satunya yang saya lakoni dan tidak saya tularkan. Tidak doyan main-main lu. Caranya begini, ada yang caranya itu ketika gedung itu dari sebelah utara itu keluar, dia masuk lewat itu, tapi keting sering konangan. Kalau cara saya cukup cukup elegan. Nggak ngetarani itu? Nggak ngetarani, caranya piye, yo ngapusi sini. Dulu kan agak mudah lah, artinya keluar masuk itu biasa. Biasanya itu kan ada kecenderungan kalau sudah masuk itu beli makanan. Keluar beli makanan kacang, sebelum main kan nunggu loh, sudah masuk kasih saja. Nah saya kan mengamati kadang-kala itu yang masuk itu cukup memperlihatkan makanan itu, dia mengaku. Akhirnya ya saya tidak beli karcis, tapi saya beli makanan. Saya dengan PD-nya seolah-olah memang juga saya dengan acting kalau saya itu betul-betul meyakinkan, saya cukup menunjukkan makanan dan itu beberapa kali lolos, aman ya. Aman, alhamdulillah. Oke, Pak Tat, kalau kita bicara teater, musik, film itu kan sebuah karya seni ya. Terus kalau sekarang di Gemolong sudah tidak ada gedung bioskop, menurut Pak Tat itu sebuah kemajuan atau kemunduran, Pak? Saya kira untuk gedung bioskop itu juga relatif tidaknya ngemolong, bahkan sempat beberapa waktu di Solo itu kan juga hilang. Muncul lagi 2000-an berapa ini kan pernah dulu juga mati suri lah katakan. Sekarang yang hidup kan yang di apa itu sinema apa yang di 21 itu yang di mall-mall gitu ya, mall-mall seperti itu. Nah apakah itu kemunduran atau tidak ya bagaimana ya, karena televisi sendiri kan sekarang juga bisa jadi kan juga tergeser sekarang. Ya apakah itu juga kemunduran atau tidak saya nggak tahu juga. Atau memang kayak gitu perputaran zaman ya, seperti itu kan? Zaman itu memang zamannya udah kayak gitu ya. TV ya mulai ditinggalkan. Sekarang tinggal di HP didudul-dudul sudah nonton apa aja gitu ya. Kan seperti itu ya. Saya nggak mengatakan itu kemunduran atau kemajuan sekaligus ya enggak. Pokoknya ya itulah. Perubahan yang ada. Zaman ya. Oke. Pak Taat, kalau selama jenengan berteater apa Pak yang paling nilai atau pengalaman yang paling berharga yang jenengan dapat selama berteater itu apa?
Anda merasa menjadi seperti apa atau mendapatkan sesuatu apa gitu Pak? Ya yang jelas saya merasakan bahwa saya itu ada ketika di teater. Jadi saya merasa bahwa Taat Wiharga itu ada setelah saya mengenal teater. Karena sebelumnya ya mungkin saya termasuk golongan orang yang katakanlah terlalu introvert. Ya, penyendiri, tertutup itu ya. Sementara saya punya mimpi. Nah, kan lucu. Terus ketika saya di teater itu kok saya merasa keberadaan saya itu seolah-olah itu ada gunanya. Kayak enek, aku jadi ya enek. Ada sesuatu potensi yang ada pada diri saya yang bisa saya kembangkan dan itu positif kalau saya seperti itu. Itu ya. Makanya saya merasakan kemudian kepercayaan diri itu mulai tumbuh. Ada seperti itu. Biar aku minderan Mas. Apalagi karena masa kecil saya omah ini adalah elek dewi. Elek dalam arti apa ini Pak Taat? Penampilan fisik. Elek dewi, cilik dewi. Kayak dewi sak omah iki ora kok pendek. Itu ternyata juga membuat saya semakin tertutup. Dan saya merasa bisa tumbuh rasa bangga itu manakala nek iso guyonan, iso berkelakar dengan orang sekitar lain di situ. Dan biasanya saya memang kelihatannya itu saya pendiam. Kalau orang belum kenal saya pendiam. Karena memang saya gelem guyonan itu dalam komunitas yang sempit sing wis kenal dulu kelas ya sak kelas kuwi. Metu kok kelas wis aku gak wani apa-apa. Seperti itu. Tapi setelah teater itu tidak dan saya memanfaatkan ini secara teknis di teater itu untuk profesi saya berikutnya. Ternyata luar biasa. Akhirnya dengan teknik-teknik bagaimana tampil itu ya saya terangkan ketika jadi guru, ketika saya mungkin sedang pidato dan sebagainya seperti itu. Oke, berarti Pak Taat sangat merasakan impact besar ya dari selama berteater ya. Oke, kita geser Pak, tapi juga masih nyambung. Kalau tidak salah tanggal 21 Maret kemarin kita memperingati Hari Puisi Sedunia. Saya juga mendapatkan banyak kabar kalau Pak Taat juga bisa dikatakan seorang penyair atau pecinta karya sastra gitu. Penyair. Kalau puisi sendiri apa Pak? Definisi puisi perspektif jenengan itu apa? Memaknai puisi itu apa? Ya, saya ketika misalnya diminta untuk membaca puisi, itu saya beri pengantar atau prolog begini. Saya akan membacakan puisi dan mohon maaf barangkali puisi yang saya bacakan ini monggo terserah apakah panjenengan anggap puisi atau tidak. Gitu yang jelas nawa itu saya adalah saya ingin membaca puisi. Begitu. Jadi saya nggak tahu definisi puisi apakah puisi yang saya buat itu juga sesuai dengan barangkali pengertian-pengertian yang sudah ada atau bagaimana yang berkembang. Yang jelas kalau saya karena saya guru bahasa Indonesia ya mungkin mengambilnya dari sisi teorinya saja. Teori saja ya. Bahwa puisi itu ya karya seni, karya sastra yang mungkin secara fisik itu bentuknya bait, baris. Ya, yang di sana terikat oleh persajakan, rima, juga satu hal yang tidak boleh hilang, yang itu membedakan dengan yang lainnya. Syair itu kan sama, syair lagu itu kan juga bait, baris toh. Tapi bisa saja itu tidak puisi. Karena salah satu syarat puisi kalau saya pemadatan itu. Bahwa puisi itu pilihan katanya memang betul-betul padat. Mentes itu, yang cari yang mentes itu. Mentes itu, bernas itu, mentes. Sementara kalau lagu-lagu itu kan cenderung katanya kalimatnya ya begitu ringan, pilihan katanya ya nah itu mungkin ya tidak saya anggap puisi. Gitu. Terakhir menulis puisi kapan Pak Taat? Masih ingat nggak? Sebenarnya saya itu tidak pernah nulis puisi itu. Artinya kalau saya dimintai karya puisi, saya tidak bisa menunjukkan. Dulu puisi itu saya buat hanya saja ketika ada pementasan itu adalah
anu ya sesuk maca puisi. Lah itu Pas ada momen-momen saja jenengan bikin gitu. Nah, momen dan itu biasanya saya maunya kalau di kampus. Mbok ning kampus itu ketoke rada pas untuk gaya saya. Gaya sing celelekan. Puisi saya ya puisi-puisi sing ya menimbulkan tidak jauh dari kelakar dan humor itu. Iya. Berarti tetap Pak Taat tidak bisa lepas dari humor, tidak bisa dari guyon gitu. Bisa kamu bikin puisi tetap ada unsur guyonnya ya. Pokoknya puisi kudu dadi guyok Iya. Itu kan seperti itu. Tapi kadang juga ada unsur apa ya? Unsur kritiknya itu mesti ya tak muncul ke sini seperti apa goyang inul itu. Dulu ya wah iki kepaya usum inul, aku kok kon maca ning kampus dengan mahasiswa itu akhirnya saya baca judulnya Goyang Inul. Itu kan inul keberadaannya waktu itu kan fenomenal sekali. Fenomenal dan banyak tokoh-tokoh agama yang akhirnya menyoroti pro dan kontra terjadi. Ya, akhirnya terinspirasi oleh Gus Musa Bapak yang membuat lukisan sketsa tentang inul itu saya membuat puisi Goyang Inul. Neng aku ya meh rada lali. Itu lahir puisi Goyang Inul itu spontanitas atau ya spontanitas. Artinya mencermati fenomena dan kok disuruh membaca lah itu coba tak gawe puisi. Menonton inul bergoyang, Pak Kiai pun berang. Ini binatang. Lantas penonton pun semakin bergoyang, semakin kepayang. Pak Kiai pulanglah. Sampai di rumah, giliran Bu Kiai yang mengerang-erang karena tiba-tiba Pak Kiai berubah menjadi garang. keren. Itu masih ingat Pak, masih ingat. Jadi di situ ingat saya bisanya gitu. Iya, keren. Nanti suatu saat saya pengen deh Pak Taat tampil lah dalam acara apa gitu, bacain puisi ini atau yang lain lah, saya tunggu lah. Tapi jujur komunitas saya cocok sing bangsane mahasiswa sing rada gelem nyelelek-nyelelek ngono. Nek sing aku mahasiswa sama pelajar-pelajar yang udah cukup gede nggak apa-apa, ini sudah bisa untuk mencernanya. Ya, misalnya puisi tentang cinta. Nah, kan saya mengambil kata-kata dari yang sudah ada itu tak tumbuk tapi mungkin di bagian tertentu saya selipkan. Oh ternyata seperti ini. Cinta kan betul. Cinta adalah anugerah. Iwan Fals lah. Oh iya, kan Fals. Katanya cinta itu adalah sekedar tai yang harus ditaikan. Itu kalimat puisi yang pernah dibuat oleh salah satu penyair senior saya. Menurut pakar bahasa, cinta adalah kalau siang hari berupa kata benda, kalau malam hari berupa kata kerja. Menurut ahli ekonomi, cinta adalah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah seberapa tebal isi kantong Anda. Ada kritikannya. Menurut ilmu geografi, cinta adalah garis lurus yang menghubungkan antara mata, mulut, dada, perut, dan sedikit di bawahnya. Dah. Keren Pak. Iya. Pokoknya puisi opo iki. Iya, berarti ini satu puisi saya yang ketika ikut pelatihan. Ternyata itu malah ketika ketemu saya itu, kan sing baca puisi kayak. Puisi kita pelatihan kan kerinduan terhadap keluarga itu saya juga tak gaduk-gaduk keng. Iya. Judulnya sajak peserta pelatihan. Menyusuri jalan tanah kecintaan, terbayang jalan-jalan menuju tanah kecintaan. Termenung mengikuti sesi pelatihan, terbayang olehku jalan anakku saat dilahirkan. Orang nyambung, Mas. Dalam, Pak.
Dalam piye? Dalam ini. Piye kuwi? Dalam piye? Perlu perenungan kan tadi ada Perenungan. kata merenung kan ya. Heeh. Termenung mengikuti Saya- sesi pelatihan. Nah, Saya terbayang jalan-jalan menuju tanah peninggalan. Terus termenung mengikuti sesi, terbayang olehku jalan anakku saat dilahirkan. Iya. Makanya saya butuh untuk mencernanya, untuk memahaminya. Iya. Itulah penyair itu kayak gitu, teman-teman. Penyair itu seperti itu. Jadi mau menuju ke Solo ibaratnya itu bisa lewat jalan kemana saja. Itulah Walaupun penyair. itu puisinya ya enak sing bagian sing hilang nih intinya ngono gitu. Iya, iya. Kaget, wah malah kelingan dalan. Saya menangkapnya, Pak. Ini puisi dewasa ya. Oke, Pak Taat, ini luar biasa sekali obrolan kita. Tadi kita sudah bicara tentang filosofi nama, kemudian teater, kemudian sampai di puisi. Gini Pak Taat, mungkin sebagai obrolan pamungkas kita, ada nggak Pak harapannya jenengan, khususnya di wilayah Gemolong Raya gitu, biar kesenian, kemudian kebudayaan kita terus berjalan, terus aktif, terus lestari gitu. Apa yang bisa jenengan pesan buat saya atau mungkin juga buat Ya saya kira teman-teman semuanya? Gini, Gemolong itu sebuah kota kecil tetapi potensial. Sebenarnya Iya. banyak potensi yang bisa dikembangkan dari Gemolong ini. Dan itu luar biasa. Hanya ya mungkin perlu orang-orang yang menggerakkan bagaimana agar kesenian budaya itu bisa tumbuh subur di Gemolong ini. Dan itu perlu ya satu semangat. Perlu satu giroh dari ya itu terutama pelaku-pelaku itu sendiri. Dan insya Allah bisa berkembang Pak. Teater itu seni yang maaf katakanlah barangkali kurang populer, tetapi di Gemolong Iya. ternyata kehadirannya dinanti-nanti. Iya. Oke, Pak Taat, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Mungkin terakhir Pak, konten saya ini kan judulnya mencari makna gitu. Oh, mencari makna, bukan mencari muka ya. Mencari makna. Iya. Kalau mencari muka kesannya negatif ya, Pak. Iya. Tapi mudah-mudahan ini memberikan hal-hal yang baik, yang positif ya. Insya Allah. Kalau saya tanya ke jenengan Pak, apa makna hidup bagi seorang Taat Wihargo Pak? Ya. Mungkin kalau ditanyakan tentang makna hidup, buat saya hidup itu ya seperti air mengalir. Ya semoga selama kita mengalir itu memberikan kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Dan satu harapan muara dari aliran kita adalah memberikan kebahagiaan di kemudian hari. Tepuk tangannya keren sekali. Oke, Pak Taat, luar biasa sekali obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa memberi manfaat, bisa memberikan makna. Terserah wadahnya Pak Taat. Kalau tadi jenengan bilang hidup adalah seperti air, terserah wadahnya seperti apa. Mau botol, mau cangkir, mau jerigen kan nanti akan sesuai dengan bentuknya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini memberi manfaat sesuai dengan kapasitas atau kemampuan teman-teman masing-masing yang menyaksikan acara ini. Gitu Pak Taat ini. Matur nuwun sangat. Oh iya. Matur sangat. Teman-teman, obrolan kita sudah selesai. Terima kasih sekali sudah menonton, menyaksikan. Mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan manfaat dan makna untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.